Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ratri Nurul dari SSI MSI MSC, selaku pembimbing dan juga penguji. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya Fitri Dianingrum dengan NIM 2131 41071 4111 171 dari Bidang Minat Sistem Informasi, Prodi Teknologi Informasi, ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buket Amaris Polris berbasis website. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang dari dibuatnya website penjualan untuk Amaris Polris. Ini pertama-tama karena di era digitalisasi, semua perkembangan teknologi meningkat sangat pesat. Dengan adanya peningkatan teknologi informasi tersebut, mempengaruhi berbagai banyak faktor. Salah satunya adalah persaingan dalam dunia bisnis. Para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi informasi tadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-commerce sebagai sarana penjualannya. Nah, salah satu bisnis yang memanfaatkan e-commerce adalah para pelaku bisnis buket. Namun tidak semua para pebisnis buket ini menerapkan sistem online pada cara penjualannya. Nah, dari riset yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang berjudul Analisa dan Perancangan E-commerce Buket pada toko Nisa Floris berbasis website yang ditulis oleh Putu Eka Yuliastuti dan Adi Wahab menghasilkan sebuah perancangan sistem e-commerce yang nantinya dikembangkan oleh staf dari Nisa Floris itu sendiri. Perancangan ini berfokus ke pemesanan barangnya. Tentunya perencanaan ini dibuat untuk membantu toko Nisa Floris agar lebih mudah mengelola barang. Nah, dari riset yang sudah saya lakukan sebelumnya, di sini saya ingin melakukan pengembangan dengan adanya diferensiasi. Diferensiasi. Nah, perbedaannya ini dilakukan untuk menampilkan menu-menu yang pasti dibutuhkan dan penting bagi pengguna website. Contoh dari pengembangan menunya adalah adanya menu testimoni, serta metode pembayaran menggunakan sistem konfirmasi bukti transfer. Selain itu terdapat detail produk, sehingga para pembeli akan mengetahui apa saja detail dari produk yang akan dibeli. Secara keseluruhan pembedanya dari riset yang sudah saya cari sebelumnya adalah terdapat pada tampilan dan juga fitur-fitur yang disediakan. Kemudian, perancangan sistem informasi buket ini masih diperlukan pengembangan pada sistemnya. Tujuan dibuatnya sistem rancangan ini atau urgensinya adalah untuk meningkatkan kualitas pemasaran produk dari Amaris Floris itu sendiri. Selain itu, pemesanan buket pada Amaris Floris sebelumnya masih manual melalui pengisian form di WA pribadi dari pemilik Amaris Floris, sehingga uh, terkadang dengan pemesanan manual tersebut terjadi miskomunikasi detail dari pemesanannya. Maka dari itu lebih baik dibikin sistem pemesanan secara online yaitu melalui website sehingga data-data dari customer akan lebih mudah dikelompokkan dan juga lebih mudah dibaca karena tidak tercampur dengan urusan pribadi. Selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang sistem informasi penjualan buket Amaris Floris berbasis website. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk merancang sistem informasi penjualan buket Amaris Floris berbasis website. Selanjutnya, untuk manfaat, yaitu membantu admin Amaris Floris dalam merekap dan memproses pesanan buket. Yang kedua, membantu pengguna website dalam menempatkan informasi mengenai buket. Yang ketiga, membantu konsumen saat melakukan pemesanan buket. Selanjutnya, di sini terdapat kajian pustaka
Teman-teman, di sini saya menggunakan metode waterfall. Nah, metode waterfall sendiri itu disebut sebagai model sequential linear atau alur hidup perangkat lunak secara terurut yang dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan perangkat lunak, permodelan atau desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung. Hal tersebut merupakan pendapat dari para ahli, yaitu Wahid tahun 2020. Nah, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Wahid, maka dapat diringkas bahwa model waterfall merupakan siklus hidup perangkat lunak yang memiliki beberapa tahapan. Metode ini lebih tepat digunakan untuk merancang sistem yang jarang diperbarui atau berubah. Selanjutnya di sini untuk bahasa pemrogramannya, saya menggunakan HTML karena uh, websitenya merupakan masih bentuk perancangan, jadi masih belum bisa digunakan sistemnya. Maka dari itu di sini saya merancang interface-nya menggunakan HTML. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa dasar pembuatan web. HTML ini menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. HTML disebut sebagai bahasa dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, maka tampilan web terasa hambar. HTML sebenarnya tidak termasuk dalam bahasa pemrograman. Apabila ditinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Berikut merupakan pendapat dari Lavarino dan Yustanti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penyelesaian TA. Nah, pertama-tama dimulai dulu untuk tempat dan waktunya. Penelitian perancangan sistem informasi penjualan buket Amaris Polis berbasis website ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 8 September 2022 sampai 10 Oktober 2022 di rumah produksi buket Amaris Polis, tepatnya di New Villa Bukit Sangkaling, C905, Dau, Kabupaten Malang. Kemudian di sini selanjutnya adalah menentukan objeknya sendiri adalah tadi penjualan buket Amaris Floris. Kemudian tadi mengidentifikasi masalah dengan adanya rumusan masalah dan terbentuk konsep penyelesaiannya. Peneliti mengumpulkan data yang diambil dari studi literatur dan juga wawancara dengan salah satu pemilik Amaris Floris agar data yang diperoleh juga lebih akurat untuk menentukan kebutuhan sistem keputusan yang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan rekayasa perangkat. Nah, di sini saya menggunakan tadi metode waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi kita mendata apa saja sih yang dibutuhkan oleh sistemnya, juga aktor-aktor yang terlibat, dan juga use case skenario-nya. Kemudian mendesain dari tampilan websitenya, kemudian dilanjutkan dengan mengcoding, pengujian. Setelah melakukan tahapan-tahapan dari metode waterfall tadi, akan mendapatkan kesimpulan dan juga hasil, kemudian selesai. Nah, hasil dari penelitian ini akan berbentuk perencanaan sistem dan desain. Selanjutnya, di sini terdapat use case. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aktornya terlebih dahulu. Nah, karena di sini terdapat dua aktor, yang pertama adalah pelanggan atau konsumen, yang kedua adalah admin. Nah, pelanggan ini merupakan aktor yang dapat melakukan transaksi pembelian buket di website Amaris Floris. Sedangkan untuk admin ini adalah aktor yang bisa mengelola website dari Amaris Floris itu. Yang pertama-tama di sini secara keseluruhan para pengguna atau admin dan konsumen itu bisa melakukan sign up, sign in, dan juga log out. Kemudian untuk konsumen sendiri, dia hanya bisa melakukan transaksi, melakukan pembayaran, mengupload bukti PDF, menambah testimoni, dan juga melihat transaksi pembelian. Nah, di dalam fitur melihat transaksi pembelian ini, nanti konsumen juga bisa melihat
struktur pembeliannya. Sedangkan untuk admin, karena dia bisa mengelola websitenya, sehingga di sini dia bisa melihat daftar stok buket. Nah, di daftar stok buket itu sendiri, admin bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus stoknya. Kemudian si admin juga bisa melihat transaksi penjualan, dan di mana dia bisa ketika melihat transaksi penjualan akan terdapat fitur untuk merekap transaksi penjualan dan juga melihat faktur. Kemudian yang terakhir, admin juga bisa melakukan validasi dari pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen. Nah, use case sendiri ini menggambarkan requirement fungsional dari sistem informasi penjualan buket Amaris Floris. Dalam use case diagram tersebut, memuat para aktor yang dapat menjalankan sistem sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan user interface yang sudah saya buat menggunakan HTML. Nah, di sini pertama-tama tentunya ada navbar. Navbar ini memuat nama dari tokonya yaitu Amaris Floris. Kemudian di navigasi bar terdapat menu atau fitur home atau beranda. Kemudian ada about, product, testimoni, kontak, wishlist, chart, dan juga profile. Nah, di sini saya juga uh, menaruh sebuah banner. Ini merupakan banner berbentuk gambar yang terdapat tulisan beautiful bucket, dan juga ini ada sedikit quotes. Kemudian di sini ada tombol shop now. Nah, jika tombol ini diklik, maka akan mengarah ke daftar produknya. Kemudian di sini juga terdapat logo dari Amaris Flores itu sendiri. Nah, jika menu-menu yang terdapat di navbar ini diklik, maka dia akan mengarah ke bagian atau section tersebut. Nah, di sini yang pertama ada section About Us. Di sini ini ada merupakan sebenarnya sebuah video ya, tapi karena ini berbentuk gambar sehingga ya, dia videonya tidak bisa diputar. Kemudian di sini ada di dalam About Us terdapat konten, Why Choose Us, dan lain-lain. Kemudian ada section products. Nah, di sini produk-produk dari Amaris Floris dimuat uh, dengan nama dan juga keterangan harganya. Kemudian nanti jika dia diklik, dia akan menampilkan detail dari masing-masing produk itu sendiri. Kemudian juga ada di sini ada menu testimoni. Jika dia diklik akan mengarah ke section testimoni. Di sini menampilkan uh, bintang, ulasan, dan juga nama dari customer-nya. Kemudian yang terakhir di sini ada menu kontak. Jadi di kontak us ini dia bisa mengirimkan sebuah kritik atau saran atau pesan-pesan yang isi fieldnya adalah nama, email, HP, kesan, dan pesan. Kemudian untuk menu wishlist, chart, dan juga profile, interface-nya masih tidak mau dimasukkan di sini. Kemudian yang terakhir di sini sudah memasuki kesimpulan. Nah, kesimpulan dari adanya penelitian ini yaitu berdasarkan analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan selama melakukan penelitian, proyek ini menghasilkan rancangan sistem yang disertai hasil akhir berbentuk tampilan website untuk konsumen. Tampilan website ini dilengkapi dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan yang sudah disesuaikan ketika wawancara bersama pemilik dari Amaris Floris seperti katalog produk, form pembayaran, kontak, testimoni, detail produk, dan juga lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah saran. Ini saya menyarankan jika nanti website ini akan dikembangkan untuk back-end-nya, disarankan menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Selain itu, melengkapi fitur chatnya, fitur produk, dan menambahkan modul pembayaran agar proses pembayaran dilakukan oleh konsumen dapat divalidasi secara otomatis oleh sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.